Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Eskom, Kepala Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, saya sudah menjabat sejak tahun 2020, berarti sudah 4 tahun menjabat di Desa Nanggala Mekar. Untuk seni budaya wayang dan calung di Desa Mekar memang sementara ini sudah sedikit pudar gitu ya, karena mungkin dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian juga modernisasi dari pihak luar banyak yang masuk, terutama anak-anak ya, karena sekarang sudah tergantungan dengan HP, ada TikTok, ada YouTube. Jadi minat anak-anak khususnya masyarakat pada umumnya untuk seni budaya itu agak kurang. Jadi kami berusaha untuk melestarikan seni budaya Sunda umumnya, khususnya yang ada di Desa Mekar seperti itu. Semenjak saya dilantik, kebetulan waktu itu kita dalam masa COVID-19, jadi kegiatan agak terhambat gitu. Akan tapi di 2021 sampai sekarang terakhir kemarin kita selalu mengadakan acara festival seni budaya di desa dalam rangka memperingati ulang tahun Desa Mekar, di mana di situ rangkaian acaranya salah satunya mempertunjukkan, menampilkan seni-seni budaya yang ada di Desa Mekar, khususnya wayang dan calung seperti itu. Kegiatan khusus yang dilaksanakan seperti tadi saya bilang, kita tiap tahun mengadakan festival desa di mana wayang selalu dipertontonkan di akhir gitu, karena itu untuk memperkenalkan dan supaya masyarakat terutama generasi muda itu menyukai kembali atau tertarik kembali terhadap wayang, karena pradalang pun sekarang sudah ada dalang yang modern, jadi tidak terlalu tradisional, bisa kolaborasi dengan humor. Contoh, kebetulan di dalam kita itu adalah salah satu pionir dulu kalau tidak salah di Jawa Barat ada namanya pojok cicepot. Nah, kebetulan dalang yang ada di desa kita itu adalah yang memperkenalkan pojok cicepot. Jadi khusus itu menampilkan penampilan si Cepot dan rekan-rekannya dibarengi dengan humor. Kemudian juga alhamdulillah di kita itu dalangnya selain dalam acara khusus wayang, juga dalam segi keagamaan juga wayangnya selalu dibawa, selalu diperkenalkan terhadap masyarakat terutama generasi muda. Kemudian juga untuk calung kami selalu ingin menciptakan generasi-generasi penerus dengan cara kerjasama dengan sekolah-sekolah terutama SD yang ada di sekitar, supaya ekstrakurikulernya dimasukkan, salah satunya itu wayang dan calung itu. Mungkin di acara festival tersebut seperti wayang dan calung, kita selalu mengadakan live, baik live Facebook maupun live YouTube, supaya masyarakat, khususnya masyarakat umumnya, masyarakat luas seluruh dunia gitu, supaya bisa melihat bahwa di Desa Mekar ada kesenian, seni budaya, dan ada pertunjukan yang bisa disaksikan langsung, yang tidak bisa datang ke lokasi. Jadi bisa melihat channel YouTube kami, bisa juga melihat channel Facebook. Kemudian juga kita mempunyai satu aplikasi desa yang dimana di situ terdapat informasi-informasi yang mulai dari kependudukan sampai kegiatan kita yang dilaksanakan di Desa Nanggala Mekar seperti itu. Perannya sebetulnya sangat banyak ya, akan tapi tadi rangsangan untuk memotivasi untuk supaya masyarakat mencintai kembali dan menggeluti bidang tersebut itu memang sangat rendah. Makanya kami pihak desa terus-terusan menggenjot dengan cara, contoh di kita itu bukan hanya wayang dan calung, ada juga kesenian budaya seperti kuda lumping, kemudian juga ada pencaksilat gitu ya. Kami pihak desa selalu dalam musyawarah desa, musdes, contoh misalkan untuk calung bagaimana nih caranya supaya animo masyarakat terutama anak-anak kembali hadir, kembali ada apa yang bisa dibantu desa. Misalkan peralatan kita siapkan,
Kebetulan kemarin di sini ada sebetulnya gendang, kemudian juga gong, cuman lagi dipakai sama anak-anak kemarin kebetulan tampil. Kemudian juga kami bersama dengan sekolah itu apa yang bisa dibantu oleh desa dari dana desa atau dari PADES desa gitu untuk membantu melestarikan atau mensupport seni budaya yang ada di Desa Mekar pada khususnya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya seluruh warga masyarakat Sangat Mekar umumnya khususnya anak generasi muda itu selalu mencintai kembali ke fitrahnya, kembali mencintai seni budaya yang ada desa, karena dengan mencintai seni budaya di situ ada pelajaran yang dapat diambil gitu, karena di situ juga sentok wayang atau calung itu ada historisnya, ada sejarahnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dengan cinta seni budaya itu, terutama generasi muda itu tidak terlalu ketergantungan oleh HP, tidak termakan oleh isu-isu atau arus-arus yang memang bisa membawa negatif ya terhadap anak-anak. Jadi kedepannya seluruh warga Mekar dengan adanya festival itu bisa menampilkan kesenian yang ada di Desa Mekar, terutama wayang dan calung tersebut yang memang sudah sedikit agak berkurang atau mau punah gitu, terutama calung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring handapangkeun nami Usup Supiana. Jepang di profesi seni budaya, seni calung. Tina seni calung grup Naratas baginda. Tos lami digarap pusing kuring kirang langkung 20 tahunan panginten aya. Bapak ngagarap seni budaya calung di tahun 85. Ngawitan di tahun 85. Tertarik ku budaya seni calung. Enten kumanya kepungkur resep nak gitu karena budaya seni Sunda, karena seni calung gitu. Dugikin kan nuju waktu alit bapak satabrang-tabrang pemenyerat gitunya dina naon cita-cita ingin jadi penyanyi calung. Alhamdulillah tahun 1985 tercapai cita-cita karena kesenian calung teh gitu. Alhamdulillah dugikin ka wangkit ayeuna masih keneh aya berdiri keneh gitu. Dina waktu ayeuna masih ke alhamdulillah masih keneh terus dianggo main gitu. Walaupun di seni calung ori atau napi digabung sareng organ oge gitunya. Tertarikna tersentuh karena emutan gitunya, sentuhna karena emutan ku seni calung anu teu aya deui tika bungkur budaya seni calung teh anu kacira pisan di memulainya gitu. Kanggo ngalatih generasi anu penerus upami dugikeun ka boga tes panginten repot lah gitu istilahna teh nya. Sebagian tos di alat digital gitunya, sebagian anggo bapak di dia tak nyobian gitu anggo alat digital anu biasa lah gitu seperti manggung gitu dina acara-acara kegiatan seperti 17-an gitunya hiburan rakyat atau napi acara karnaval gitunya terus dibudayakan gitu setiap tahun gitu. Alhamdulillah dina karnaval oke
iringan terasan dina 17-an hiburan rakyat oke sami gitu. Kalau hoyong mah hoyong meningkat tapi hoyong aya peningkatan terutami dina segi peralatan gitu. Jantan upami peralatan masih tetep wae ieu keneh istilahna teu aya gentos margi dina calung teh aya sabara-bara faktor larasan gitu. Aya tina salendro larasan tanya, aya tina pelog, aya tina madenda, oke aya di diatonis gitu. Sakitu pangitanya Bapak nguraykeun dina masalah kesenian budaya seni sunat calung anu nuju digarap di Bapak di dieu nya. Sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kodrat Etariana. Saya sebagai salah satu aktivis budaya, penggerak kebudayaan, juga pelaku kesenian dalam bidang seni pertunjukan wayang golek. Perkembangan kesenian Sunda wayang golek khususnya di Kabupaten Cianjur bisa dikatakan, kalau menurut saya pribadi, bisa dikatakan mati tidak, hidup tidak. Kenapa? Ada beberapa faktor yang menjadi alasannya. Kadang definisi hidup itu seperti apa? Kita semua belum paham. Kita harus mengakui bahwasanya kesenian hidup dan mati itu dilihat indikatornya apa sih sebetulnya? Apakah indikatornya itu kita sering melihat pertunjukan-pertunjukan tersebut digelar di wilayah ini, ataukah banyaknya pelaku generasi selanjutnya? Bisa juga indikatornya bahwa kesenian itu berkembang atau tidak, banyaknya peminat atau penonton. Karena kalau menurut saya pribadi, kenapa di Cianjur itu bisa dikatakan hidup tidak mati tidak? Dalang di Cianjur itu bisa dikatakan banyak di Cianjur itu, hampir lebih dari 50. Akan tetapi mungkin karena kurangnya diekspos ataupun kurangnya eksistensi mereka, karena mungkin kita zaman sekarang tuh kita hidup di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia maya. Ketika di dunia nyata mereka hidup, di dunia maya mereka kurang eksis, mungkin bisa dikatakan tidak ada si dalang itu. Makanya kalau di Cianjur sendiri itu bisa dikatakan berkembang bisa, tidak berkembang pun bisa. Tapi kalau urusan kesenian kan hilang tuh nggak akan mungkin, sampai kapan pun tidak akan mungkin. Berkembang pun bisa dikatakan bisa mungkin atau tidak. Kalau khususnya di Kabupaten Cianjur. Kalau di Indonesia sebetulnya kesenian wayang tuh untuk saat ini sangat berkembang pesat. Di antaranya yang mempengaruhinya itu emang wilayah Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya mungkin kalau Jawa Barat memberikan warna-warnanya sedikit lah gitu. Contohnya kenapa saya bisa mengatakan bahwa kesenian wayang golek itu kesenian wayang itu sangat berkembang. Ngomongnya wayang ya, biar lebih luas. Contohnya kemarin kita di Taman Mini tuh, saya merasa bangga ketika para penonton wayang kalau di kampung pakai mobil-mobil kecil. Kalau kemarin kita di Jakarta yang nonton wayang itu pada naik Alphard, naik Fortuner, berarti berarti wayang golek itu bisa diterima oleh masyarakat di kelas menengah ke atas. Gitu. Kalau secara umumnya di Indonesia itu seperti itu. Kalau pertanyaan masih relevan dengan itu, kembali ke pelakunya ya. Kalau pertanyaannya masih, berarti umum dalang apakah seperti itu? Ya. Sedangkan seiring berjalannya waktu, tidak semua dalang yang bisa mengikuti. Kayak materi-materi yang update itu jarang sekarang. Kadang apalagi mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat dalang-dalang yang sudah sepuh mungkin. Mereka ketika menyampaikan informasi itu mungkin informasi yang pada saat umuran mereka diterima. Misalkan kalau sekarang Gen Z dan milenial umumnya sudah lebih dulu mengetahui informasi-informasi yang viral mungkin.
Jadi ketika si dalang itu menyampaikan pesan, tujuannya kan menyampaikan pesan maupun pesan kebaikan ataupun pesan apapun itu harus sesuai dengan selera generasi yang sekarang. Kalau untuk dalang yang sekarang mungkin bisa. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah masih, sudah tidak sebetulnya. Jadi sudah tidak relevan karena setiap segmen umur si pelakunya itu berbeda. Jadi kadang mereka pun tidak paham apa yang harus disampaikan ke generasi Z. Kalau untuk kesenian wayang, apakah sudah beriringan dengan digital? Sekarang sudah mulai. Banyak dalang-dalang yang pure hasil dari TikTok. Kita sebutnya dalang TikTok. Jadi dia dapat acara itu ketika dia sering live di TikTok. Contohnya kalau di Jawa Barat tuh ada di daerah Subang. Ada dalang yang sehariannya itu live TikTok terus. Dia main wayang, dia dialog di TikTok. Dan akhirnya dia dapat tanggungan itu hasil dari TikTok. Yang nonton di TikTok, bagaimana kalau diundang ke Ciamis, misalkan diundang ke Cianjur Selatan, hasil dari TikTok. Sangat. Sekarang kalau generasi sekarang tuh emang mungkin udah apa namanya ya, pengetahuannya sudah dengan digital tuh lah. Cuma yang disayangkan tuh ya itu seniman-seniman yang terdahulu gitu yang kalau ngobrolin selaras dengan era digital tuh udah. Kayak sekarang kalau saya secara pribadi kalau manggung wajib MCD. Kenapa? Di sisi lain secara manfaat secara pribadinya mungkin meningkatkan eksistensi saya. Karena kan kalau kayak YouTube ditontonnya bukan hanya di wilayah tertentu, bisa ditonton dari luar negeri juga kalau ada kayak live di YouTube seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau untuk saat ini kesenian wayang golek sudah mulai beriringan dengan perkembangan zaman, khususnya di teknologi. Sebetulnya mereka anak-anak zaman sekarang itu sebetulnya antusias. Kalau kita simpulkan antusias. Akan tetapi mereka itu sulit mendapatkan akses untuk mempelajarinya. Itu jadi permasalahannya. Makanya kalau saya pribadi lebih menggarisbawahi, jangan salahkan Gen Z, jangan salahkan generasi tidak menyukai kesenian Sunda khususnya wayang golek. Ternyata salahnya itu kalau saya pikir dari kita juga sebagai pelaku. Bisa jadi si pelakunya terlalu eksklusivitas. Jadi kalau di sebagian wilayah itu kalau misalkan kayak gini nih, sangat gak boleh ada yang melarang kalau wayang digelar bebas seperti ini. Kalau saya sengaja, kenapa di ini tempat kita bikin tempat terbuka. Gamelan kita bikin kayak gini, wayang kita bikin pajang kayak gini. Kayak di sekolah minimal orang-orang yang lewat tuh pagi-pagi ketika mereka sebelum diberikan materi pelajaran di sekolah, yang pertama mereka melihat adalah produk-produk kesenian dan kebudayaan. Jadi antusiasnya kalau hasil dari penelitian dan pengalaman saya sangat antusias. Karena terakhir saya bikin program wayang for student yang kemarin tuh jatah kita hanya 100 orang dan yang datang 350 peserta. Siswa SD kelas 4 sampai kelas 6. Itu. Berarti mereka tuh antusias. Mereka pengen pegang, pengen nyoba, pengen tahu bagaimana caranya pegang wayang, bagaimana caranya bermain wayang dan sebagainya. Mereka tuh sangat antusias. Mungkin cuma yang jadi permasalahannya itu mereka susah aksesnya gitu. Itu jadi PR bagi kami ketika di 24 jam mereka hidup, anggaplah 12 jam lah mereka aktif di dunia itu. Perbandingan antara melihat produk kesenian tradisional dan melihat produk yang viral di digital, mungkin bandingnya 3:7 mungkin ya. 3 menit dia bisa lihat produk kebudayaan, 7-nya mungkin mereka lebih lihat produk-produk yang bersebaran di sosmed. Harapan secara pribadi sih, mungkin kalau saya udah merasakan hasilnya ya kan. Jadi merasa gini, munculnya keinginan dan harapan itu karena secara pribadi saya sudah merasakan hasilnya. Hasilnya ya. Baru guys bawahi hasilnya. Ya, kayak seperti tadi yang ceritain kalau ternyata saya bisa keluar gitu karena ini. Itu kan hasil dari produk kesenian.
harapan saya untuk kedepannya kembali lagi ke pemangku kebijakan sih sebetulnya. Pemangku kebijakan bagaimana khususnya pemerintah bisa terus memfasilitasi para pelaku budaya untuk senantiasa bisa menciarkan atau menyebarkan aja dulu. Menyebarkan aja dulu. Kalau di Cianjur sih masih mending kan. Mendingnya gini, kalau di Cianjur itu setiap hari-hari besar pendidikan atau misalkan di kenaikan kelas, pemerintah mewajibkan untuk selalu membawa kesenian tradisional di hiburan-hiburannya itu. Kayak misalkan kenaikan kelas di daerah Cianjur Kidul pasti pada manggil wayang, pada nonton wayang. Jadi kenaikan kelas itu kalau di kota kan mungkin banyaknya ke band dan sebagainya. Kalau di Cianjur sih masih mending. Jadi harapan yang lainnya itu si pemerintah harus lebih detail, khususnya di dunia pendidikan. Karena mungkin pendidikan itu sebagai fondasi awal ya. Khususnya sih di bidang di pendidikan dasar, DSD itu sebagai fondasi dasar. Harapannya pemerintah bisa menjadikan produk kebudayaan itu sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah atau misalkan dijadikan pelajaran yang wajib untuk siswa-siswi di sekolah. Itu harapannya. Kenapa? Kalau nggak didukung oleh peran pemerintah, mungkin pelestarian akan susah, akan sangat sulit untuk terlaksana. Itu sih kalau secara pribadi mah harapan saya ke depannya. Gitu. Lanjut. Terima kasih Bapak, boleh ditutup dengan closing Bapak. Oke. Kesimpulannya, wayang adalah sebuah produk kebudayaan yang sangat kompleks di bidang ilmu kesenian. Di wayang ada seni karawitannya ada, seni tarinya ada, sastranya ada, teatrikalnya juga ada. Makanya kesenian wayang itu adalah sebuah produk kesenian yang sangat kompleks. Makanya patut dan saya mengatakan bahwa wayang itu sangat wajar dikatakan warisan budaya tak benda. Sudah termasuk WPTB. Jadi ketika ngobrolin wayang tuh kenapa diakui jadi warisan budaya tak benda, bukan bendanya yang dijadikan warisan budaya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlihat oleh visual. Kesimpulannya bahwasanya wayang adalah sebuah produk kebudayaan yang harus dilestarikan. Mari kita lestarikan kesenian khususnya wayang golek, kesenian budaya kita. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Sukmana, asli lahir dari Cianjur, alamat di Cianjur, bergerak kalau usaha di wira swasta. Selain itu juga saya sebagai ketua komunitas hiburan, cuman bergerak di bidang hiburan yang agak modernan gitu. Alhamdulillah baru sekitar 3 tahun saya juga menggeluti di bidang tersebut. Selain di bidang seni juga kita mengakomodir seluruh sound system yang ada di Cianjur Timur, dan kebetulan saya juga sebagai ketua di bidang tersebut. Menurut saya kesenian tradisional itu tidak terpaku dan tidak terbatas waktu. Itu karena kebudayaan nasional alhamdulillah untuk di desa Nanggala Mekar itu kayaknya sudah melekat di masyarakat, apalagi untuk di wilayah sebelah selatan itu kita ada komunitas pencak silat paguyuban paguron, dan untuk di sebelah sini ada calung, dan untuk di sebelah sananya lagi ada pagelaran wayang golek, juga padepokan wayang golek. Jadi menurut saya tidak ada batasan waktu, dan kebetulan memang kalau agenda kalender itu kita tiap tahun ulang tahun desa itu kita mesti ngerayain yang namanya budaya yang ada di desa Nanggala Mekar itu kita mesti tampilkan gitu. Dan kebetulan tiap tahun kita itu selalu menjadi ketua panitia dalam hal tersebut gitu. Sudah beberapa tahun yang sudah berlalu semenjak kepemimpinannya Pak Kades yang baru,
kita selalu mengadakan yang namanya pameran atau ulang tahun desa itu selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan nasional tradisional. Dan selain itu juga kita menampilkan budaya-budaya tradisional zaman dulu kayak anak kecil yang dulu mungkin pernah dan anak sekarang nggak tahu itu budaya tersebut, kita kembangkan tiap tahun. Dan kita punya komunitasnya juga loh. Ada anak-anak kecil kayak main enggrang, main kastik, terus kayak sorot gaplok kalau kata orang Sunda. Kita itu alhamdulillah di sponsori atau di inspirasi sama anak-anak SD 1, SD 2 yang alhamdulillah kemarin juga menjadi juara di tingkat kabupaten dalam rangka pagelaran seni budaya untuk anak-anak kecil. Dan untuk selanjutnya mungkin ke depan kita dengan Bapak Kepala Desa yang sekarang berencana ke depan ingin membangun satu rumah seni di belakang desa. Mudah-mudahan terinspirasi dan ada dukungan dari pemerintah juga masyarakat. Kita mau punya gedung seni yang diperuntukkan untuk semua seni-seni budaya yang ada di Desa Nanggalamkar. Kita bisa ditampilkan di sana dan kita bisa sebagai ajang latihan. Dan juga nanti kemungkinan kalau ada tamu-tamu dari luar, kita bisa menampilkan juga kesenian-kesenian tersebut. Seperti itulah. Kalau menurut saya itu sangat penting, apalagi di era sekarang yang mungkin masyarakat itu sudah lupa sebetulnya ke seni-seni yang kayak wayang golek, calung. Alhamdulillah mulai dari beberapa tahun ke belakang karena kita sering menampilkan wayang golek, dan wayang golek itu kan ada macam-macam ya. Ada yang wayang golek yang disebut kata orang tua kita itu cerita sejarah dan sebagainya. Ada juga wayang golek yang hiburan, yang menampilkan komedi kayak gitu. Jadi komedi bisa ditampilkan dengan wayang golek. Jadi anak-anak itu tidak jenuh. Kalau mungkin wayang golek yang full, yang semalam suntuk, itu kan mulai dari membahas sejarah dan sebagainya. Kalau wayang golek hiburan, itu yang dikolaborasi dengan kayak organ, ada kayak gitarnya gitu. Jadi tetap yang dominannya wayang golek, tapi kolaborasi dengan alat-alat modern. Sehingga anak-anak, kayak anak-anak SD, SMP, itu mereka suka. Begitu kalau menurut saya. Nah untuk calung, alhamdulillah, calung itu di Desa Nanggalamkar itu dulu ada dua kelompok atau dua grup. Cuman yang satunya sudah tidak aktif, yang satunya aktif. Alhamdulillah kita regenerasinya ada terus lah. Sekarang pun yang dipimpin oleh Mbak Usup itu kan lagi mendidik anak-anak kecil untuk belajar di sana. Dan kebetulan juga di SD ini kita ada lah yang namanya alat calung, terus di SD 2 di belakang juga ada calung. Yang kemungkinan besar insya Allah lah ke depan calung itu bukan lagi hal yang tidak mengenakan atau dari sebagainya, tapi calung itu menjadi konsumsi lah buat anak-anak ke depan untuk menyaingi yang namanya HP lah kayak gitu. Sebagian kecil ada, sebagian besar ya mungkin untuk yang milenial lebih ke kayak musik yang sekarang lah gitu, kayak band dan kayak musik sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan seringnya kita menampilkan budaya kayak wayang golek dan salung itu, alhamdulillah sedikit-sedikit mereka sudah tahu dan mereka sudah menikmati kayaknya gitu. Jadi kita udah 3 kali nampilin wayang golek di acara-acara, setiap acara. Alhamdulillah itu yang namanya penontonnya itu sangat luar biasa antusiasnya gitu. Jadi menurut saya sudah merasa menikmati dan merasa memiliki kalau menurut saya. Menurut Bapak, antara wayang golek dan alat musik calung, kira-kira mana yang lebih diminati oleh masyarakat desa?
Kalau secara simple itu mungkin ke calung sih. Karena kalau calung itu bisa kolaborasi dengan dangdut. Kayak lungdut gitu. Calung dangdut gitu. Jadi kita alat calung di depan, kita bikin ada organ di belakang. Jadi kolaborasi antara calung dan dangdut gitu. Kemungkinan besar untuk peminat itu lebih ke calung kalau anak-anak muda, karena nada calung dengan dangdut itu nggak begitu sulit lah gitu untuk menggabungkan antara calung dan musik modern kayak organ gitu. Kalau menurut saya kayaknya itu milenial lebih ke calung gitu daripada ke wayang golek gitu. Harapan saya juga sama, karena kita bercita-cita dengan pemerintahan desa itu ingin memiliki gedung sendiri, kayak ingin memiliki alat gamelan sendiri. Untuk apa ya? Untuk tadi kayak kita membuat anak-anak supaya lebih berminat untuk menguasai atau mendalami kayak gamelan dan wayang golek lah gitu. Kita juga berharap pemerintah daerah, pusat itu supaya gimana caranya kesenian wayang golek itu dapat betul-betul diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kebetulan mungkin nggak tahu ya. Tapi untuk di Desa Nanggala Mekar karena banyak komunitas atau padepokan atau dan kayak grup-grup musik tradisional, jadi udah kayaknya nggak asing lah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kedepannya lebih bagus lagi. Dan dorongan dari pemerintah, masyarakat, teman-teman juga nih untuk mengupload musik tradisional yang ada di kita. Kecuali kita punya unggulan yang namanya pencak silat kuda lumping. Mungkin di desa lain atau di kabupaten lain atau provinsi lain itu nggak ada. Di Cianjur itu hanya di Desa Nanggala Mekar yang punya peguron atau pencak silat yang ada kuda lumpingnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya atas nama Keluarga Sangkal mengucapkan terima kasih banyak. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat khusus bagi adik-adik dari Universitas Gunadarma, umumnya bagi masyarakat Desa Mekar, supaya lebih mencintai seni budaya yang ada di Desa Mekar dan melestarikannya sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.